Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 963-964. Not RECONCILED. Bab 963, Not Reconciled. Karena tidak ada kekhawatiran, keduanya memutuskan untuk sementara waktu menghindari istana bawah tanah ini. Landon Sen merasa lebih baik tinggal di sini saja. Musuhnya saat ini sangat kuat, dan basis budidayanya benar-benar kurang kuat. Dia tidak sabar untuk meningkatkan basis budidayanya, ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, Landon Sen sekarang memiliki sarana untuk meningkatkan kultivasinya. Saya mengambil 8 jamur kristal api dari gunung berapi bawah tanah di lembah Phoenix sebelumnya, dan itu lebih dari cukup. Apakah saya mengambilnya sendiri atau Ross? Huo Jingzi adalah harta surga dan bumi dengan kekuatan spiritual yang mengguncang matahari, cukup murni, dan dapat membantu mengolah kultivasi secara langsung dengan menelannya. Satu tanaman Fire Crystal Mushroom tidak cukup untuk membuat Landon Sen menerobos tahap akhir transformasi, tetapi 2 atau 3 pabrik hampir sama. Kekuatan obat Fire Crystal Mushroom sangat mendominasi dan dapat diambil terus-menerus, tetapi hanya pertama kalinya memiliki efek terbesar, kedua kalinya hanya setengah efek pertama kali, dan ketiga kalinya efeknya minimal. Dikatakan bahwa rumput roh yang mengandung kekuatan matahari memiliki efek besar dalam menghilangkan roh jahat, tetapi Ross hanya bisa menerimanya setelah dia bangun. Ouyang Changfeng sudah mulai berlatih dalam retret. Landon Sen juga mulai mundur, dan butuh beberapa hari untuk memulihkan seluruh energinya. Setelah itu, dia langsung menelan jamur kristal api dan mulai mencerna kekuatan jamur kristal api. Wu Xiu dari keluarga Murong dan keluarga Ling memasuki gurun Wujin dan mencari setengah bulan, tetapi Mao tidak dapat menemukannya. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami 2 serangan oleh koloni semut api emas lapis baja, dan jumlah mereka hilang. Ketika tim berburu datang, ada lebih dari 2.000 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 3 hingga 400 orang. Hampir semua Wu Xiu di bawah dunia transformasi mati dan menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan 2 tetua Murong dari tahap awal dari dunia maya terbunuh di koloni semut api lapis baja emas. Murong Ying patah hati. Memikirkan bahaya gurun Wujin, baik Ling Xiao maupun Murong Ying merasa bahwa kemungkinan Landon Sen dan Ross hampir nol, dan mereka berangsur-angsur putus asa. Mencari mereka di gurun akan menjadi pengorbanan yang tidak perlu. Dalam keputusasaan, Murong Ying dan Ling Xiao harus memimpin tim seni bela diri keluarga mereka dan meninggalkan gurun Ujin. Yang paling sial kali ini adalah keluarga Ling. Gerbang Gunung Lingjia benar-benar terbakar oleh ular sanca api, tetapi tubuh pesona darah menyelinap pergi. Jumlah kematian para murid yang lebih tua lebih dari setengah, dan para penatua dunia maya juga mati. Pukulan besar ini menyebabkan keluarga Ling jatuh 7 atau 8 tempat di peringkat Lin Hai Tianshan. Yayasan 1000 tahun Ling hancur. Kemarahan Ling Xiao berlanjut, dan kali ini dia benar-benar marah ke tingkat yang tidak masuk akal. Penggagasnya adalah Landon Sen. Tapi dia masih belum bisa membalaskan dendamnya, nafas kesal ini sangat sulit untuk ditelan. Sepanjang jalan, wajah Ling Xiao gelap seperti dasar pot, dan tidak ada seorang pun di Lingjia Wuxiu yang berani berbicara dengannya. Setelah Murong Ying kembali ke rumah Murong dengan tentara yang kalah dikalahkan, leluhur Murong Tian sangat marah dan segera mengambil kembali super secret artefak Sateret Tiange yang disimpan oleh Murong Ying. Bahkan seorang kultivator perempuan di tahap awal transformasi dapat melarikan diri. Lao Su Asteris. Banyak sampah. Mengapa kamu tidak mati? Wajah Murong Tian terdistorsi, dan seluruh aula keluarga Murong penuh dengan keributan. Semua tua-tua di bawah terdiam dan tidak berani berbicara. Murong Ying tua memiliki wajah jelek dan berlutut di bawah aula. Awalnya berpikir bahwa pembudidaya wanita yang meraih tubuh pesona darah seharusnya ditangkap dengan tangan, tetapi tidak mengharapkan kesalahan seperti itu terjadi. Bukan saja mereka gagal menangkap mereka, tetapi kebanyakan dari mereka mati, dan cuaca Murong meledak. Mengetahui hal ini akan terjadi, dia harus secara pribadi menangkap saudari perempuan dengan tubuh pesona darah. Puncak dari dunia maya sebenarnya adalah setengah dari periode nirvana.
Anda hanya perlu dengan lancar menyerap aura dari 5 elemen untuk menembus nirvana sebagaimana mestinya, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Murong Tian benar-benar hanya satu langkah dari nirvana, tetapi tanpa aura 5 elemen, dia tidak bisa menerobos. Melihat bahwa harapan untuk menembus nirvana telah hilang lagi, dia tidak berdamai. Mulai besok, leluhurku akan pergi ke Gurun Wujin untuk mencarinya. Murong Tian berkata dengan ekspresi gelap. Leluhur, Gurun Ujin ini terlalu besar. Untuk mencari keberadaan saudara perempuan itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Dan setelah begitu lama, sebagian besar dari mereka sudah mati di dalamnya. Murong Ying mengertakkan giginya. Berhenti bicara omong kosong, aku bertekad. Aku tidak bisa menembus nirvana, aku tidak bisa merasa tenang selama sehari. Murong Tian meraung dengan panik. Bahkan saudari yang bernama Rose memiliki kemungkinan 99,99% meninggal di Gurun Ujin. Untuk Murong Tian, bahkan jika hanya ada secercah harapan, dia harus menangkapnya. Untuk seniman bela diri Void Realm biasa, berjalan di Gurun Ujin masih berbahaya dan tidak normal, tetapi Murong Tian adalah master di puncak alam Void, dengan artefak super secret menghancurkan tiangnya di tangannya, dan Gurun Ujin bukanlah apa-apa. Setelah menembus N kali kegagalan, Murong Tian menciptakan penghalang magis. Bagi dia, nirvana adalah penghalang ajaib. Murong Tian merasa bahwa jika dia tidak bisa menembus nirvana, dia tidak ingin hidup lagi. Mata yang mulia Murong Mingyue yang indah berkelebat, dan Rose dengan tubuh pesona darah tidak tertarik padanya, dia hanya tertarik pada Landen Sen. Mata Lingbao, Nya yang glasir tidak hanya bisa mengenali harta, tetapi juga keberuntungan manusia. Keberuntungan Landen Sen ada di tingkat puncak, dan Murong Mingyue merasa bahwa Landen Sen tidak semudah itu untuk mati. Landen Sen, apakah kamu benar-benar mati di Gurun Wujin? Jangan biarkan gadis ini jatuh. Mata Murong Mingyue berkedip aneh. Pagi-pagi di hari kedua, Murong Tian berangkat ke Gurun Wujin. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menemukan Rose jika dia mati. Jika dia tidak menemukannya, dia hanya akan memilih untuk mati di Gurun Ujin. Lagi pula, dia tidak akan dapat menembus nirvana dan dia tidak akan hidup. Pagoda keluarga Ling Wan Bis runtuh, monster mengamuk, berita bahwa Gunung Longmen dibakar dengan cepat menyebar, dan seluruh Lin Hai Tianshan dalam kekacauan. Dikatakan bahwa keluarga Ling menderita kerugian yang sangat besar kali ini, dan posisi kedua tidak dapat dipertahankan. Semua sekte keluarga besar senang, dan Wu Xiu dari keluarga Ling haus darah, dan tidak ada sekte keluarga besar yang mau berteman dengan mereka. Sekarang keluarga Ling menderita, dan semua pihak menyukainya. Tapi semua orang agak penasaran, siapa gerangan yang menyebabkan keluarga Ling begitu sedih. Beberapa kabar baik pecah bahwa sang inisiator ternyata adalah jenius pertama Lin Hai Tianshan yang baru dipromosikan Landen Sen. Berita tentang keluarga Ling dan Wuxiu keluarga Murong yang mengejar dan membunuh Landen Sen juga menyebar. Dikatakan bahwa Landen Sen melarikan diri ke Gurun Wujin untuk menghindari keluarga Ling dan keluarga Murong yang mengejar dan membunuh keluarga. Keluarga Murong dan keluarga Ling Wuxiu, yang sangat malu dan marah, menyebarkan kemarahan mereka pada pedang gila Beidin di Dry Leaf Ridge, dan bahkan menyebabkan pedang gila Beidin terbunuh. Serangkaian berita menyebar semakin banyak, meskipun faktanya sulit untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang salah, tetapi mereka juga dianggap oleh Wu Xiu dari Lin Hai Tianshan setelah makan malam. Nama Landen Sen juga telah menyebar di seluruh Lin Hai Tianshan. Dia berani memprovokasi keluarga Murong dan keluarga Ling pada saat yang bersamaan. Anak itu sangat berani. Bab 964 Wake. 1 bulan berlalu, sebuah ruangan batu tertentu di istana bawah tanah Gurun Ujin. Landen Sen telah mencerna kekuatan obat dari jamur kristal api, dan basis budidaya telah berhasil mencapai puncak tahap tengah dari transformasi. Prosesnya sangat menyiksa. Kekuatan obat dari kristal api Z ini terlalu kuat. Ketika Landen Sen bermeditasi dan memurnikan, seluruh tubuhnya seperti terbakar dalam api yang mengamuk. Butuh 1 bulan penuh untuk mencerna satu tanaman. Hasilnya membuat Landen Sen sangat puas. Efek dari jamur kristal api ini jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Menelan satu tanaman lagi sudah cukup baginya untuk menerobos tahap akhir transformasi. Istana bawah tanah suram dan gelap, dan aku tidak tahu siang dan malam.
Landon Sen menjaga Rose, tinggal di kamar batu di istana bawah tanah. Meskipun reruntuhan istana Tianluo bobrok, masih ada beberapa bangunan utuh, seperti ruang batu ini. Landon Sen biasanya tinggal di ruang batu untuk berlatih, dan Rose berbaring di samping batu, masih tak sadarkan diri. Landon Sen memberi makan wanita secara teratur air dan makanan setiap hari, merawat mereka dengan seksama. Ouyang Changfeng juga tidak mengganggu mereka berdua, dia menemukan kamar batu sendirian dan mundur diam-diam. Suatu hari setelah Januari, Rose membuka matanya yang sedih dan perlahan-lahan tersadar dari komanya. Suir, apakah Anda akhirnya bangun? Landon Sen sangat gembira dan segera melangkah maju untuk membantu Rose di ranjang batu. Kepala Rose sangat pusing. Melihat bahwa orang di depannya adalah Landon Sen, dia segera merasa lega, menggigit giginya dan berkata, tidak. Tidak ada, hanya sakit kepala yang mengerikan. Landon Sen segera membantu wanita itu berdiri, meletakkan tangan kanannya di kepalanya dan memijatnya sedikit, mengeruk meridiannya dengan energi yang menyebalkan. Mungkin dia koma terlalu lama, setelah beberapa saat, Rose berangsur pulih dari rasa pusing. Hebat, sepertinya semuanya baik-baik saja. Sudut mulut Rose melengkung, dan sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya yang halus. Dia khawatir tentang kecelakaan yang terjadi pada Landon Sen saat dia koma. Saya katakan sebelumnya, kita akan baik-baik saja, Landon Sen tersenyum, merasa sedikit bersemangat. Sekarang mereka aman, Rose juga bangun, dan tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Rose sudah duduk di ranjang batu, dan memeluk pria itu, hidungnya masam, matanya merah, dan matanya berlinangan air mata. Ketika wanita itu menangis, Landon Sen pergi, dan segera menghibur, Suir, jangan menangis. Kamu sangat menangis, tidak seperti kamu. Kamu tidak boleh menertawakanku. Rose mengerutkan bibirnya, terisak beberapa kali dengan suara rendah, dan berkata dengan suara tercekat, Hus, jangan bicara, biarkan aku memegangnya sebentar. Rose menyandarkan kepalanya di dada Landon Sen, terisak pelan, menangis lihua dengan hujan. Tentu saja, itu adalah air mata sukacita. Jejak welas asih muncul di hati Landon Sen, dan tanpa sadar dia meletakkan tangannya di bahu wanita itu yang harum dan menepuk lembut, seperti membujuk seorang gadis kecil. Setelah beberapa saat, Rose mengangkat kepalanya, matanya sedikit merah dan bengkak, matanya yang indah menatap Landon Sen. Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tidak bicara? Landon Sen terkejut sejenak, lalu sedikit tercengang, dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan padaku untuk tidak bicara? Bukan seperti kamu. Kapan kamu menjadi begitu taat kepadaku? Rose mendengus dan membuat Landon Sen jengkel. Landon Sen sedikit terdiam, dan tersenyum, si cantik Su, haruskah aku berbicara atau tidak? Wanita masih suka bertindak seperti bayi, tetapi Landon Sen sangat menyukainya. Jangan bicara dulu, dengarkan aku. Rose terbatuk pelan dan menutup mulut Landon Sen. Rose memandang Landon Sen dengan matanya yang indah, menggigit giginya dan berkata, saat aku koma, aku sangat takut. Landon Sen bisa melihat ketakutan di mata wanita itu, dan hatinya tergerak. Apakah kamu tahu apa yang aku takutkan? Rose bertanya dengan lembut. Landon Sen diam. Mengapa kamu bodoh lagi? Rose mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Landon Sen benar-benar terdiam, menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, kamu baru saja mengatakan padaku untuk tidak berbicara, dengarkan kamu dulu. Rose tidak memukul pinggang Landon Sen dengan lengan kecil, dan berkata dengan lembut, ini terlalu bodoh. Tentu saja aku bisa menjawab jika aku bertanya padamu. Landon Sen tidak tahu apa-apa, dan langsung menjadi lembut, dan berkata sambil tertawa, oke, Su yang cantik, ini kesalahan, aku bodoh. Sekarang pertanyaannya ada di sini, apa yang kamu takutkan? Apa yang bisa aku takutkan? Tentu saja aku takut kamu sudah mati. Setelah mengatakan ini, mata Rose menangis. Hati Landon Sen bergetar. Dia mengulurkan tangannya, menyeka air mata dari wajah wanita itu, dan berkata dengan tegas, wanita bodoh, aku tidak akan mati, begitu juga kamu. Dengan sedikit kebencian di wajah Rose, dia berkata, jika aku mati, setidaknya akan ada kamu di sisiku. Meskipun hasilnya tidak baik, itu tidak terlalu buruk. Apa yang tidak terlalu buruk? Itu hanya buruk. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda harus berhenti menyebutkan kata kematian, berhenti mengatakannya.
Landon Sen mengerutkan kening dan memeluk Rose di lengannya. Wanita di depanku tidak bisa menyerah seumur hidup. Rose memberi cahaya, air mata mengalir tanpa sadar. Melihat wanita itu menangis dengan hujan, Landon Sen pergi, jadi dia harus berkata, jangan menangis, itu sangat jelek. Bahkan jika aku menjadi jelek di masa depan, beraninya kau tidak menginginkanku, aku akan bertarung dengan mati-matian. Rose menyeka air matanya dan bersenandung lembut. Landon Sen tersenyum, jangan berani. Yang terbaik adalah semua orang tidak menginginkanmu, hanya aku yang menginginkanmu. Hampir sama. Meskipun roh jahat Rose sangat berat, dia masih memiliki penampilan lucu di depan Landon Sen, dan ini tidak berubah. Keduanya saling menggoda untuk sementara waktu, dan akhirnya mulai berbicara tentang bisnis. Landon Sen memberitahu wanita itu apa yang terjadi ketika Rose dalam keadaan koma. Rose sangat terkejut. Dia tidak berharap begitu banyak hal terjadi di tengah. Dengan kata lain, ini adalah istana bawah tanah. Rose bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kami bersembunyi di sini, dan Wu Xiu dari keluarga Murong dan keluarga Ling tidak akan pernah menemukannya, kata Landon Sen. Ya. Ngomong-ngomong, temanmu menyelamatkan hidup kita. Aku sangat ingin berterima kasih padanya, kata Rose lagi. Ini baik. Landon Sen mengangguk, dan sekarang Rose juga bangun, sekarang saatnya untuk menyapa Ouyang Changfeng. Landon Sen segera membawa Rose keluar dari ruang batu, dan berjalan-jalan di istana bawah tanah melalui jalan, ke rumah batu tempat Ouyang Changfeng mundur. Ketiganya berbicara sebentar, dan Ouyang Changfeng dan Rose saling kenal. Dibandingkan dengan Ouyang Changfeng, Landon Sen merasa bahwa dia sangat beruntung. Wanita tercinta Ouyang Changfeng sudah mati, dan untuk secercah harapan untuk kembali ke jiwa, Ouyang Changfeng sangat peduli tentang kultivasi. Landon Sen tidak mengganggu retret Ouyang Changfeng, dan segera meninggalkan rumah batu Ouyang Changfeng bersama Rose. Kembali ke ruang batu sebelumnya. Suir, setelah Anda bangun, roh jahat di tubuh Anda tampaknya menjadi lebih berat, kata Landon Sen prihatin. Aku juga merasa sedikit. Mungkin itu adalah penggunaan mantra darah dan cahaya ilahi yang berlebihan, yang membangkitkan energi jahat dalam tubuh. Alis Rose sedikit mengernyit, dan dia sedikit tertekan. Jangan khawatir, aku punya metode yang harus menghilangkan roh jahat darimu, kata Landon Sen segera.